Ada yang mengatakan temuan-temuan di lapangan, ada alat peraga dan sosialisasi pasangan capres-cawapres tertentu di beberapa daerah dicopot. Ada juga yang mengatakan beberapa ASN ini kemudian dikoordinir, diperintah sengaja untuk bisa memberikan suaranya mendukung salah satu pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Drama-drama seperti itu terjadi belakangan ini semakin santer terdengar menjelang pemilu 2024. Lalu bagaimana kemudian isu netralitas ini diusung oleh masing-masing pasangan calon capres-cawapres dan juga menjadi bumbu intrik politik yang ada. Bagaimana juga pihak Bawaslu mengatasinya? Kita akan bahas malam hari ini, kita akan dengarkan pandangan dari Mas Adi Praitno selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, dan tentunya kita juga mengundang perwakilan dari masing-masing pasangan capres-cawapres, tapi ada dua pasangan capres-cawapres yang kami undang, perwakilan dari Pak Ganjar Mahfud dan juga perwakilan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Yang pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada Mas Herzaki yang juga merupakan anggota juru bicara dari TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Herzaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Mas Adi Praitno. Baik, kita masih menunggu kehadiran secara online dari Bang Trimedia Panjaitan selaku TPN dari Ganjar Mahfud. Tapi kita ke Mas Herzaki terlebih dahulu. Mas Herzaki, ini kan banyak tudingan karena Mas Gibran sebagai seorang putra Pak Jokowi yang saat ini menjabat sebagai presiden, tentunya ada karpet merah dong, ada privilege dong, ada kemudian kemudahan-kemudahan yang membuat ASN, aparat dan sebagainya menjadi tidak netral. Bagaimana menyikapi tudingan ini, Bang Herzaki? Ya, terima kasih Mbak. Bagaimanapun kalau kami meminta kepada masyarakat, ya ayo kita bedakan antara asumsi dan juga fakta di lapangan. Ya, selalu lagi-lagi karena kebetulan misalnya cawapres kami merupakan putra dari presiden, lalu semua menggunakan asumsi seakan-akan akan ada kecurangan memenangkan dari putra presiden ini gitu. Sedangkan kalau kami lihat ini kan sama saja namanya mereduksi kerja-kerja aparat selama ini gitu. Dengan kata lain kita sudah dengan tegas dan jelas menuduh polisi misalnya, TNI misalnya, dan juga ASN akan curang nantinya gitu. Padahal yang menjadi kenyataan hari ini yang kita cermati sama-sama, faktanya yang terbukti tidak netral, ASN yang tidak netral, Bupati Majalengka. Nah, itu mengarahkan dukungan kepada caleg partai tertentu dan capres tertentu yang bukan kami. Dan itu Bawaslu sendiri yang menegur. Dan ada sanksinya. Itu nyata adanya. Bukan halusinasi, bukan tuduhan tidak berdasar. Itu fakta nyata dan sudah terbukti. Bukan dari kami loh. Ya, itu dari Bawaslu dan dari netizen yang kemudian mengungkapnya. Yang kedua, ya kan? Ya, dengan PJ Bupati Sorong yang diminta untuk memilih salah satu capres. Nah, ini kan pertanyaan besar juga bagi kita. Ya kan? Ini tegas dan jelas sekali, ada buktinya gitu. Ya kami kan minta itu ditelusuri, benar nggak itu? Kalau sampai itu benar terjadi kan sangat disayangkan. Nah ini kan fakta, bukan asumsi. Wah ini nanti akan curang karena begini. Mana? Apa gitu loh. Nah ini yang kita ingin agar demokrasi kita itu berdasarkan data dan fakta, bukan berdasar asumsi, bukan berdasar tuduhan, bukan berdasarkan hoax dan fitnah. Ini demokrasi kita bisa menjadi semakin rusak, ya, menjadi semakin hancur gini. Kalau misalnya ternyata yang digaungkan bolak-balik adalah narasi kecurangan, ya kan? Padahal kontestasi sendiri belum berlangsung. Lalu yang kedua yang terbukti, mohon maaf gitu, yang tidak netral itu malah adalah pasangan calon yang lain, ya. Nah ini yang bagi kami sangat disayangkan. Kalau kami biarkan, kami percaya dengan Bawaslu. Ya, kita lihat Bawaslu kerja keras, kita percaya dengan KPU juga. Termasuk juga misalnya TNI, Polri maupun ASN kami percaya akan jaga netralitas. Tapi kami senang misalnya TV One mengungkap hari ini data dan fakta mengenai ini, kita bisa diskusi. Nanti Mas Adi Prai juga, lalu kemudian berbagai media tetap mengungkap ini. Dan kami berharap masyarakat juga di lapangan jika menemukan indikasi-indikasi kecurangan, ayo dibongkar, direkam, disebar luaskan, tetapi jangan kemudian menjadi hoax. Misalnya, katakanlah di suatu kota katanya, wah atribut yang paslon tertentu dicabut, tapi kenyataannya dicabut semua gitu. Ya, tapi yang divideokan hanya salah satu, lalu itulah yang diviralkan. Nah ini kan sangat disayangkan, ini namanya kan framing ya, memberikan gambaran yang tidak utuh gitu, yang bisa mengarah kepada hoax dan fitnah. Nah ini kita yang tidak inginkan. Bagaimanapun kita berharap bagaimana, ayo sama-sama teman-teman media, publik,
Ayo sampaikan temuan-temuan, silakan, kita punya KPU, kita punya Bawaslu. Ya, kalau misalnya ada kaitan dengan pidana, ada polisi, ayo kita laporkan. Ini kalau dari kami melihatnya seperti itu gitu. Dan kami mohon maaf sekali lagi, kalau misalnya tadi, wah yang diarahkan tudingan itu kepada kami, bagi kami nggak ada itu. Nggak ada berpikiran tudingan-tudingan itu diarahkan kepada kami. Bagi kami, teman-teman banyak mungkin menyampaikan, ini namanya sekedar early warning. Harapan, kan begitu. Namanya harapan ya silakan saja. Tapi kami tidak ingin agar harapan ini kemudian dikemas, dibumbui, lalu dijadikan semacam drama, seakan-akan ada pihak yang melaksanakan kecurangan atau melakukan kecurangan, pada terbukti data dan fakta. Ya, Bawaslu sudah menentukan misalnya seperti kasus di Majalengka, itu yang melakukan bukan kami gitu loh. Ya, nah ini lalu ada surat fakta integritas di Sorong, ini bukan kami. Lalu ada rekaman misalnya ASN di Boyolali, ya kan? Jadi janganlah. Saya nggak mau sebenarnya keluar istilah ini, tapi ya sudahlah. Ada teman-teman sampai saya sempat baca nih di Twitter, di mana beberapa media online bilang, wah bang, ini mah namanya maling trek maling gitu. Ya kan sangat disayangkan, kita nggak mau narasi-narasi seperti itu, malah menghiasi ruang publik. Seharusnya yang kita perdebatkan hari ini adalah gagasan. Ya kan, bagaimana rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera, bagaimana demokrasi kita bisa lebih baik gitu. Lalu kalau misalnya ada kecurangan, kami sendiri, ya saya dari Demokrat, bukan hanya dari TKN. Ya kami minta kepada masyarakat, ayo kita awasi, kita bongkar sama-sama. Baik. Bukan hanya pilpres, pileg juga gitu. Baik. Ya ini menjadi komitmen kami, baik Demokrat sebagai partai, baik kami di TKN, di Prabowo Gibran. Kita ingin pemilu ini demokratis, jujur dan adil, dan janganlah mereduksi, mendegradasi, ya kredibilitas dari para penyelenggara pemilu maupun dari kualitas dari pemilu itu sendiri. Itu aja yang kami inginkan. Kita jaga sama-sama lah. Baik Bang Herzaki. Kemudian Mas Adi bagaimana melihatnya kalau Bang Herzaki mengatakan ini ada upaya asumsi, upaya framing, bahkan juga malik teriang maling. Apakah memang ini bumbu-bumbu intrik politik menjelang pemilu 2024 untuk bisa mendegradasi salah satu pasangan capres-cawapres? Ya saya kira memang kalau kita bicara tentang pemilu, dari pemilu ke pemilu, narasi tentang kecurangan, fakta-fakta politik yang ada itu selalu muncul Putri. Itu tidak bisa dibantah. Ini tentu tidak terkait bahwa ini pemilu yang dilakukan oleh umat manusia, bukan pemilunya malaikat di surga. Jadi kecurangan-kecurangan itu pasti ada. Cuman yang ingin saya katakan adalah, di antara sekian begitu banyak kecurangan satu, agak sulit untuk membuktikan itu secara faktual. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu, kalau ada bukti kecurangan, ada pelanggaran, itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta, minimal ada foto, ada video, dan memang harus ada saksi yang melihat itu adalah sebagai sebuah pelanggaran. Nah problemnya hari ini ketika ada indikasi kecurangan, tuduhan-tuduhan ada, misalnya aparatus negara yang tidak netral, pertama tidak ada yang melaporkan itu, yang kemudian bukti-buktinya juga tidak diungkap secara tuntas. Ini yang saya kira memang kalau kita mau jujur sebenarnya, ketika ada wacana dan diskursus terkait dengan kecurangan, mestinya harus segera dilaporkan kepada Bawaslu. Tunjukkan buktinya apa, apakah foto, apakah ada video, dan harus disertakan saksi-saksi yang melihat bahwa itu ada kecurangan. Tanpa itu semua, maka narasi tentang kecurangan ini hanya sebatas angin lalu, hanya sebatas diskusi politik yang tak ada ujungnya. Efeknya adalah saling tuding sana-sini, efeknya adalah drama Korea, efeknya adalah saling flying victim. Ini yang saya kira tentu saja kita tidak mau bahwa soal kecurangan itu hanya sebatas diskusi tanpa ada hasilnya. Ketika ada isu misalnya ASN diarahkan untuk mendukung salah satu calon tertentu, laporkan segera. Bisa dilaporkan ke KASN, bisa dilaporkan ke Bawaslu, dan dilihat apa tindak lanjutnya. Ketika misalnya ada oknum-oknum tertentu yang mendatangi partai, kemudian menurunkan baliho, atau diarahkan untuk mengkampanyekan salah satu calon, tunjukkan buktinya, laporkan kepada Bawaslu. Supaya ini diinvestigasi sebagai sebuah temuan yang bisa ada feedback yang kemudian berujung pada reward and punishment. Ini yang saya kira kalau kita melihat narasi-narasi yang ada pada level elit, tim sukses dan kampanye hari ini, saya belum menemukan kira-kira begitu siapa yang secara serius ingin mengungkap soal siapa sebenarnya yang melakukan kecurangan itu. Mungkin tahan di situ dulu Mas Adi, nanti kita akan lanjutkan lebih lanjut lagi, karena kalau Mas Adi katakan tadi belum ada keseriusan untuk bisa mengungkap ini semua, semuanya hanya dilempar ke publik begitu saja, dan juga orang-orang akan semakin ribut begitu kan, melihat siapa yang saling tuding dan juga saling playing victim. Sebenarnya siapa yang merasa diuntungkan dengan memelihara isu menggoreng ini terus. Tapi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi lebih lanjut lagi. Bang Trimedia semoga juga sudah bisa bergabung di segmen berikutnya. Kami sudah kembali saat lagi.